Yang mulia dan yang kami hormati Ibu Ani Maksumah selaku pimpinan Safar Berkah Bersama. Yang kami hormati seluruh jamaah umroh Safar Berkah Bersama. Juga tak lupa kepada Ibu Ika selaku pembagi atau pembawa acara pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, kita bisa berkumpul di kantor Safar Berkah Bersama ini, kantor yang mubarak insyaallah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini insyaallah kita akan belajar bersama mengkaji tentang manasik umrah, tentang ibadah umrah, ibadah yang mulia, ibadah yang dicita-citakan oleh setiap insan, idam-idamkan oleh setiap manusia. Gini Pak, semuanya ingin umrah, masya Allah. Semuanya berharap ingin umrah, ingin haji, ingin berkunjung ke Baitullah. Maka kita akan mengkaji tentang masalah manasik ini, karena manasik umrah bagian dari ibadah. Dan kita kaji dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan jalan menuju surganya. Jadi ketika kita belajar manasik umrah ini, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan, tapi dia punya tujuan ketika ke sini untuk mencari ilmu. Jadi Bapak Ibu semuanya, jamaah umrah Safar Berkah Bersama yang kami hormati semuanya, mari kita niati, luruskan niat kita untuk thalabul ilmi, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan yang ada dari kita, karena kita akan melaksanakan ibadah yang mulia ini, ibadah yang agung ini. Tentunya kita harus berdasarkan ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya salat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Sebagaimana disampaikan tadi oleh pembawa acara, kita akan belajar tentang masalah umroh, tentang teori bagaimana tentang masalah umroh ini, sebelum kita melangkah lebih jauh. Namun sebelum kita masuk kepada teori dan juga praktek nanti, kita tata hati kita dulu. Kita tata hati kita dulu sebelum kita melangkah mengamalkan suatu amal yang mulia ini. Maka saya nasihatkan kepada saya pribadi, saya nasihatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, saya nasihatkan kepada saya pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar akan segala yang akan musibah yang akan menimpa dari kita ini. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu semuanya, tidak semua orang bisa menunaikan ibadah umrah. Tidak semua orang punya kerentek hatinya ingin umrah. Mungkin ada orang yang sewu kelebihan, punya harta lebih, tanah ada, mobil ada, di ATM banyak masya Allah, tapi kemauan belum
Ada. Alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah punya modal untuk niat melaksanakan ibadah umroh. Mari kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang mukmin. Jadi orang mukmin itu masya Allah indah sekali. Orang mukmin itu indah. Gimana kata Rasulullah SAW? Ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Saya sambil berdiri biar enggak ini. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman. Kudu panjenengan beriman nggih? Mukmin nggih? Ya, kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan sikap bagaimana seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Perkaranya orang beriman semuanya baik, masya Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita betul-betul masuk orang yang beriman. Apa? In asobatu syarra syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kita diberi kesempatan untuk haji, alhamdulillah. Kita diberi kesempatan untuk umroh, alhamdulillah. Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Kita dapat umur, alhamdulillah. Kita sehat, alhamdulillah. Ini sikap seorang mukmin. Jadi kalau orang banyak hamdalah, baca mengucapkan alhamdulillah. Jadi akan hatinya tenang. Tapi sebaliknya orang yang selalu keluh kesah, maka hatinya akan gelisah dan akan susah karena dia buat sendiri. Maka saya nasihatkan kepada semuanya, jamaah umroh sama kalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tadi nasihat dari Rasulullah, in asobathu darra sabara. Kalau dia mendapatkan musibah diinginkan apa tidak Bapak Ibu? Diinginkan apa tidak? Tidak. Siapa tidak yang ingin? Tapi kita Allah menetapkan kita apa? Kuncinya biar tenang. Sobaro. Ya, sobaro kita bersabar. Kita akan legowo. Kata Rasul, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa demikian kecuali orang beriman. Jadi bersyukur dan bersabar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang bersyukur. Maka kita setiap habis sholat kita disunahkan untuk baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba sarana Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, agar aku selalu ingat kepada Engkau ya Allah. Jangan termasuk orang yang lalai, punya harta lalai, punya jabatan lalai. Ya Allah, jagalah aku. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadah, dan baik dalam beribadah. Ini nasihat. Kemudian yang kedua, yang bawa catatan ini catat. Ya, yang enggak cukup dimasukkan ke memori ya. Yang kedua adalah kita berusaha melatih untuk mengikhlaskan diri kepada Allah SWT. Ikhlas dalam beribadah. Ini ibadah umroh, ibadah yang sangat agung, ibadah yang perlu dana, perlu waktu, perlu kesehatan, perlu berbagai macam keperluan. Semuanya ingin mengharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pondasi sebagai awal untuk semuanya adalah kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berkunjung ke Baitullah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan kepada kita untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaknya kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebut nama Muhammad, kita disunahkan baca Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita suruh mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ibadah itu bisa diterima oleh Allah
ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka tidak akan diterima. Dan Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku, kata Rasulullah, bagaimana tata cara ibadah umroh maupun haji manasik. Khudhu anni manasikakum. Maka kita berusaha, kita berlatih, ya, maka kita saling mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti kita akan kaji kajian yang ringkas dan mudah dari buku yang ringkas ini. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat adalah ridho dan legowo atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya wasiatkan oleh saya pribadi dan kepada jamaah-jamaah umroh baik panjenengan maupun sebelumnya, untuk ridho dan legowo atas segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi pada diri kita, kita harus legowo. Makanya ketika kita mendapat sesuatu, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kita legowo, enggak marah-marah sama gara-gara ini, enggak. Atau jangan ketika nyun sewu, ketika seseorang dapat musibah, anakku sih jadi nok orang, ya aku rawat. Kayak itu, nggak boleh. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Atas takdir Allah semuanya akan terjadi. Maka tidak akan saling menyalahkan, gontok-gontokan, bahkan sampai ya benci-benci tidak akan terjadi. Kalau kita kembalikan dan legowo atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu nggih? Sakit dipahami? Bisa dipahami yang saya sampaikan? Alhamdulillah. Jadi kita berusaha melatih diri kita, dan kita harus latih tentang sifat ini masalah hati. Ridho ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah kecuali atas izin Allah. Nah, kita legowo. Sudah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Makanya nyusewu kayak kemarin yang terjadi di mana? Terjadi di mana-mana ketika ada musibah. Ketika sudah hatinya tertata, kita hanya merencanakan, kan? Saya tanya, Bu, Pak, kita sebagai manusia punya hak untuk menentukan apa tidak? Punya apa tidak? Tidak, kita hanya merencana. Ketetapan di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang berikan rezeki kepada kita. Allah yang menetapkan kepada kita. Kita merencanakan, Allah yang menetapkan kita. Maka kita harus legowo. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Siap nggih? Bapak Ibu siap nggih? Siap nggih? Siap, yang semangat, siap gitu. Insyaallah. Ya, mohon kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah biar ditetapkan iman dan Islam kita. Maka nasihat berikutnya adalah untuk meningkatkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan umroh, oke. Kita akan haji, oke. Kita akan berangkat ke Malaysia, oke. Kita akan kemana-mana, oke. Silakan merencanakan. Tapi ketetapan di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal. Kalau kalian beriman, maka mari kita sama-sama tata hati kita sebelum kita berangkat ke tanah yang suci, ke Baitullah. Kita ikuti aja perjalanan apa ketetapan dari Allah, apa maunya Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti. Yang penting kita berusaha. Kita sudah niat mau haji mau umrah, sudah dapat pahala. Allah Akbar. Kemudian Bapak Ibu semuanya, saya pesan kepada semuanya, kita dalam rombongan ini, ya dalam rombongan ini itu seperti saudara. Nanti jenengan berangkat bersama, pulang juga bersama, ya. Jadi perlu adanya saling tolong menolong. Iya, satu sama lain harus saling tolong menolong, rukun satu sama lainnya. Nggak ada orang yang bisa hidup sendiri, maka perlu bantuan teman.
Ketika teman perlu bantuan, kita yuk ya saling entrengan gitu. Insyaallah biidznillah akan barokah jamaah ini. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolonglah menolong kalian dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan Rasul mengatakan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba ketika hamba itu mau menolong saudaranya. Gitu. Jadi kita berusaha saling tolong-menolong di antara kita biar barokah, biar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ingin dapat pertolongan Allah apa tidak? Ingin apa tidak? Ingin apa tidak? Mantap, ingin. Ya. Kita semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah kita menolong teman kita. Jadi kita menolong dengan legowo hati yang paling dalam, Allah akan menolong kita dan ditulis sebagai pahala untuk kita, amal soleh untuk kita. Apalagi kita di tanah yang suci nanti. Ya jelas nanti cobaan ya akan kita dapati, kita harus sabar. Gitu. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Bapak Ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Ini sebelum kita masuk kepada pembahasan kita tentang manasik umroh, yaitu tentang tadi 6 hal yang harus kita pahami biar hati kita tertata, biar melangkah kita selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang dresulo ya, tidak gampang dresulo, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan tenang ya. Silakan bisa dilihat apa tentang kunci bersyukur di channel kami di Awabin TV. Itu bersyukur kepada Allah, kunci ketenangan. Sekarang kita masuk pada manasik ya. Masih ingat tadi yang disampaikan? Masih? Dikit ya. Yang sedikit, yang nyandal apa yang nyandal? Sing nyandal apa jalan? Bersyukur, Masya Allah. Yang kedua? Ikhlas. Bersyukur dan bersabar. Ikhlas terus? Legowo. Nomor 3 Pak? Ya, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus? Kelima? Meningkatkan tawakal kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tolong menolong. Di antara manfaat tolong menolong tadi apa? Di antara manfaat tolong menolong atau menolong saudara kita, Allah akan menolong kita. Itu tanamkan dalam hati kita sehingga kita ketika ngajak orang atau memberikan petunjuk itu dari lubuk hati yang paling dalam, jadi kita nggak merasa berat, senang rasanya. Itu semoga Allah SWT mudahkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya diberi kelancaran, amin ya robbal alamin. Baik, sekarang kita lihat ke layar. Ini dokumentasi sebelumnya. Yo, ada safar berkah bersama. Ini kira-kira gambar gunung apa ini? Ya, mudah-mudahan besok ke sana nanti semuanya. Lancar semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dimudahkan semuanya insyaallah. Mohon kepada Allah SWT. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Ada berita Pak? Hanya kepada Allah. Allah ketika diminta itu enggak marah, malah senang gitu. Minta kepada Allah. Mudah-mudahan bisa ke sini semuanya. Lancar. Kok enggak jalan ya?
Mbak Ika mungkin bantu jadi operatornya Mbak Ika. Jalankan aja, saya bilang nek gitu. Mbak Ika yang jalankan. Ini nggak jalan. Sambil nunggu sebentar. Nggak jalan. Ini nggak jalan. Hah? Nih, coba jenengan yang jalankan bisa. Jenengan yang jalankan. Baterainya, Mas Heri dipanggil sama Mbak Ika. Bapak Ibu semuanya, cek. Ini tadi katanya Jabal. Cek, tinggal ini. Baterainya juga ini. Oh, kejauhan. Cek. Nah, ini kalau zaman dulu, ya, zaman dulu pakai onta kalau mau umroh itu. Kalau jenengan sekarang, masya Allah sudah pakai pesawat dan dimudahkan semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk daripada pengertian umroh, ya. Umroh yang ini secara bahasa artinya berkunjung. Kalau kata-kata umroh berarti ziarah, artinya berkunjung. Kita mau umroh maunya berkunjung. Berkunjung kemana? Yaitu ke Baitullah. Secara syariat berziarah, ziarah berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Jadi kita ke sana nanti ngelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Mulai dari Hajar Aswad. Kemudian sa'i berlari-lari kecil juga 7 kali antara Safa dan Marwah. Kemudian mencukur atau memendekkan rambut kepala. Yang kenal adalah tahallul. Apa? Tahallul. Ya, jadi kalau diawali dengan ihram, nanti terakhir dengan tahallul. Itu pengertian daripada umroh itu sunnah. Iya. Ya. Baterainya tinggal kurang ya. Keutamaan umroh Bapak Ibu semuanya, ini ketika kita mau umroh, menjalankan umroh, itu bisa menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Itu Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya umroh itu bisa menghilangkan daripada kefakiran. Ya. Jelas nggak pakai mic ya? Ya, coba dulu. Cek, jelas nggih? Jelas lah. Iya. Itu diantara keutamaan umroh banyak sekali, menghilangkan kefakiran dan kemiskinan sebagai pelebur dosa. Doa orang haji dan umroh, doanya dikabulkan oleh Allah. Allah akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk umroh. Kemudian umroh merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di sini, ya, umroh orang yang meninggal, ya, orang meninggal ketika dalam umroh ditulis kebaikannya. Melaksanakan umroh akan dicatat bagiannya pahala umroh sampai hari kiamat. Bahkan Rasul mengatakan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umroh satu ke umroh berikutnya adalah pelebur dosa. Jadi kita salah satu penyebab biar kita dilebur dosanya kita, diampuni dosa kita melaksanakan umroh ini.
Dan umroh juga bisa bahkan menghilangkan kefakiran. Subhanallah. Ini bukti secara fisik di antara kita yang sudah pada umroh. Subhanallah, luar biasa keberkahan. Tanyakan pada yang sudah pada umroh. Kalau dia dari lubuk hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah, hakul yakin. Kemudian next berikutnya, sekarang masuk tentang rukun umroh. Rukun umroh. Umroh itu ada 4 yang dilaksanakan, yang dilakukan umroh. Pertama berihram. Artinya kita mulai niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi kalau ada ihram berarti haram. Yang tadinya halal. Contoh, berjumpa rayu dengan suami istri. Asalnya nggak apa-apa, tapi ketika sudah masuk ihram, labbaik Allahumma umratan, sudah stop dulu. Kemudian tidak boleh ya membunuh hewan dan tidak boleh mencabut rambut dan kuku serta larangan-larangan lainnya nanti kita ada. Kemudian yang kedua adalah tawaf umroh, mengelilingi Ka'bah berapa kali tadi? 7 kali. Kemudian yang ketiga sa'i umroh. Kemudian yang keempat bertahalul. Ini rukunnya. Rukunnya. Adapun nanti yang lain-lain ya, ke Madinah, kemudian ke Raudhah di situ, ke Masjid Kuba, kemudian keliling di sana, itu tidak masuk rukun. Andai tidak melaksanakan ya yang di Madinah, ini sudah sah. Kalau taruh umumnya kita di Makkah dulu sudah melaksanakan umrah ini, kok sudah selesai, nggak sempat ke Madinah, sudah cukup, namanya sudah ibadah umroh. Kalau sudah tahalul sudah selesai. Paham nggih? Kalau jenengan nanti diajak mungkin ke Jabal Rahmah tadi atau mungkin kemana lagi ya, itu tidak masuk ini. Itu sebagai tambahan Bapak Ibu semuanya. Baik, lanjutannya. Nah, sekarang tadi ada berapa rukunnya? Pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Masya Allah, barakallahu fikum. Oh, maca ya. Saya kira tadi sudah pindah. Saya menghadap ke sana. Ya udah ya, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang bersiap-siap sebelum berihram. Jadi sebelum berihram nanti ya, itu bagusnya, sunnahnya siap-siap dulu memotong kuku ya, mencukur kumis, kemudian bulu ketiak, bulu kemaluan ya, dibersihkan dulu. Karena nanti kalau sudah masuk ihram tidak boleh lagi memotong kuku, mencukur kumis, atau bulu ketiak dicabut, bulu kemudian dikerok, tidak boleh ya, nanti kena dam namanya, kena denda kalau sampai dilakukan sudah masuk ihram. Sudah labbaik Allahumma umratan, jenengan malah ya motong kuku atau yang lain, nanti kena dam maksudnya. Makanya jaga hal-hal ini, persiapan sebelum ihram, potong kuku dulu. Dan ini termasuk sunnah Nabi. Mencukur kumis juga termasuk sunnah Nabi. Bulu ketiak dicabut sunnah Nabi. Bulu kemudian dikerok juga sunnah Nabi. Tapi kalau jenggotnya jangan. Ya, jenggotnya bagusnya dibiarkan. Karena Rasulullah mengatakan a'ful liha wa qasis syawarib. Biarkan aja, biarkan tumbuh, kemudian pendekkan kumis. Itu yang sunnah. Nah, itu sunnahnya. Kemudian mandi itu seperti mandinya orang junub, wudu dulu kemudian mandi. Wudu seperti orang wudu mau sholat kemudian mandi ya, kemudian pakai pewangian di badannya, bukan di baju. Kapan? Ketika kita mau ihram. Nanti kalau yang mau umroh dulu ya, bisa dia mandi di mana?
di Jakarta, dia sudah mandi seperti mandinya ihram, kemudian nanti niatnya di pesawat. Kalau yang di Madinah, ya, kalau dari Madinah nanti di hotel Madinah, gitu. Semuanya nanti akan dibimbing, dijelaskan oleh pembimbingnya kalau sudah saatnya. Kemudian berikutnya cara memakai baju ihram. Cara memakai baju ihram. Ini caranya. Ini baju ihram sebelum tawaf. Jadi baju ihram ada dua. Ada rida dan ada izar. Ada rida yang pakaian atasnya. Kemudian izar. Izar itu sarung. Ya, ada yang bawa enggak? Pinjam. Ya, nah ini kan, ini dua, ya, masih baru ya Pak, belum di, oh masih baru Pak, nggak apa-apa dibuka ini, saya bukakan Mas, yes, kainnya, kalau nanti dari kantor akan dikasih semuanya, ada dua kain, yang jelas namanya rida sama izar. Rida artinya kain bagian atas, izar bagian bawah. Hanya itu ketika orang berihram. Ya, ini kan dua ya, dua yang satu, rida sama izar. Nah ini sebelum tawaf. Nah ini baju ihram saat tawaf. Ini saat tawaf. Ini ibu-ibu, bapaknya nanti kalau lupa diingatkan, ya. Kalau pas tawaf kok nggak dibuka, ini diingatkan. Ini nama ittiba. Ittiba. Kayak gini, ini ittiba. Nah, ini namanya ittiba, kelihatan. Ini ittiba. Kalau yang biasa ini dah. Ya. Ya. Saya serba nempak kiai. Tapi nanti jangan dikerudungkan ke kepala ya. Kalau pakai kayak gini tidak boleh dikerudungkan di kepala. Jangan ditutupi kepalanya. Paham ya nggih? Paham. Nanti cara memakainya bisa lah, ya, bisa dilihat. Kemudian kalau ingin jelas bisa lihat di channel kami juga. Safar Berkah ya. Kemudian ini di lokasi mana? Coba siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bir Ali, Madinah ya. Ini di Bir Ali ya, tempat mikotnya yang datang dari Madinah. Termasuk kita kalau dari Madinah di sini nanti. Kalau yang datang dari Madinah di sini menuju Masjid Abyar Ali. Ini sholat sunnah maksudnya di sini adalah sholat ini tahiyatul masjid atau sholat di sini sholat sunnah karena memuliakan lembah yang mulia hanya di Bir Ali aja. Apakah sah ihram haji atau ihram umroh dengan tanpa melaksanakan sholat 2 rakaat ihram? Jawabannya sah. Ya, karena tadi ya kita yang penting niatnya bilang labbaik Allahumma umratan, itu berarti niat kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Next, ya. Kita di Bir Ali, taruh contoh aja, kita Bir Ali atau di tempat mikotnya. Kita mulai niat umroh. Labbaik Allahumma umratan, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ibu-ibu. Lagi. Sekali lagi.
Masya Allah. Bapak-bapak. Lagi. Lagi. Tutup baika. Tutup baika. Sama-sama. Lagi. Lagi. Masya Allah. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah tek satu udah. Nanti di situ ada tulisannya, tenang aja. Kemudian, jika khawatir tidak bisa menyelesaikan umroh, itu ada tambahan bacaan persyaratan. Ya, persyaratan. Allahumma, sama-sama. Allahumma mahilli haitsu habastani. Haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Bapak-bapak, Allahumma. Lagi. Ibu-ibu, bagus. Lagi. Masya Allah, barakallahu fikum. Sama-sama, Allahumma. Ya, lagi. Ya, ini ya Allah, tempat halalku di mana saja engkau menahanku. Ini jika khawatir tidak bisa menyelesaikan umroh, sebaiknya kita baca semua ini karena persyaratan, ya, biar ketika kita tidak menyelesaikan sudah dicukupkan dengan mengucapkan syaratnya ini. Allahumma mahilli haitsu habastani. Kalau tadi labbaik Allahumma umtan, ya Allah kepenuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Jadi kita semuanya datang ke Baitullah itu memenuhi panggilan siapa? Allah. Kita umroh, kita haji memenuhi panggilan Allah. Masalah tadi kita mungkin ada orang yang punya kelebihan tapi belum dapat panggilan Allah, belum terpanggil, belum ada kemauan. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya sudah punya tekad untuk melaksanakan umroh. Semoga lancar dan dimudahkan oleh Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Allahumma mahilli. Ditutup, coba. Gak harus hafal. Coba Allahumma. Lagi. Lagi. Masya Allah, hafal semuanya ya, serentak kelas. Yuk lanjut. Langsung itu apa? Enggak, bukan talbiyah. Ya udah. Sekarang dilihat hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berihram, nggih, Bapak Ibu semuanya. Mencukur rambut, ya. Jangan dulu, nanti kalau sudah tahallul baru boleh cukur. Memotong kuku dan bulu badan juga tidak boleh. Berburu binatang darat, ya. Tidak boleh. Menikah atau menikahkan dan meminang juga tidak boleh, ya. Melamar walaupun sama temannya tidak boleh. Berjumbu atau berjima, apalagi ini yang paling berat. Berjumbu atau berjima ini tidak boleh. Memakai wewangian di pakaian atau badan juga tidak. Ini larangan. Larangan ketika kita ihram. Maka Bapak Ibu semuanya juga ketika kita melakukan ihram jangan pakai wewangian dulu. Jangan, yang asalnya boleh, tapi ketika sudah masuknya jangan memakai dulu. Ya. Pria memakai baju, celana, kaos kaki, sarung tangan dan penutup kepala. Maksudnya nggak boleh memakai baju, nggak boleh. Termasuk celana. Kemarin sih
Ada yang tanya jamaah kemarin ya. Ini termasuk celana dalam. Ya, nggak boleh nyewu. Celana dalam tidak boleh. Sidi ya. Nah, terus gimana kalau ternyata kayak kemarin pengalaman kalau ada yang harus pakai karena sakit atau karena ini, ya kalau memang harus pakai, tapi nanti bayar dam. Pakai, tapi bayar dam. Ya, kamu memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin ya, atau mau puasa, atau mau nyembelih wedus gitu. Pilih yang paling mudah. Biasanya pada milihnya ngasih makan fakir miskin 6 ya. Ini kalau ini apa namanya? Dia harus melanggar. Kemudian, paham Bapak Ibu semuanya ya? Kayak kemarin ada yang pakai baju, nggak boleh pakai baju gitu ya. Itu kan diingatkan kembali. Kita juga sering mengingatkan. Jangan dikira kalau sudah ini boleh pakai baju di bis, nggak boleh. Saya ingatkan kembali, saling tolong menolong termasuk mengingatkan kepada teman kita, ya. Jangan pakai seragamnya dulu kalau lagi ihram. Paham Bapak-bapak nggih? Kalau ibu-ibu bebas. Tapi kalau ibu jangan pakai cadarnya dulu. Ya jangan pakai maskernya, pakai cadarnya jangan dibuka dulu. Termasuk telapak tangannya jangan ditutupi. Baik, lanjut. Ya. Hal-hal yang boleh dilakukan ketika berihram, ya mandi, membersihkan kepala dan badan, memotong rambut sesuai kebutuhan dan berpegang. Tapi yang ini, yang nomor 2, Bapak Ibu semuanya harus hati-hati. Yang ketiga, memakai jam tangan, handset, cincin, sandal, ini perkara yang boleh. Pinggang, tas pinggang, payung, perban. Kemudian merubah posisi kain ihram. Merubah posisi kain ihram boleh saja. Paham nggih? Jadi iya kalau ya maksudnya kalau pas jatuh kain ihramnya jatuh dipindah nggak apa-apa. Kemudian aku saya harus pakai kacamata boleh, atau bawa pulpen nggak apa-apa, bawa HP nggak apa-apa. Kemudian bawa ini ya, tapi kalau bawa HP jangan terlalu banyak ya, untuk ini apa lagi ihram jangan terlalu banyak foto gitu. Iya, lagi ihram kan kita, hal yang mubah aja tadinya nggak boleh ya. Kemudian membunuh hewan yang menyakiti, ada alasannya yang menyakiti. Kalau bisa nggak usah dibunuh. Baik, lanjut Bu. Dari Mikot Abyar Ali menuju Mekah. Nah itu bacaannya, bacaan talbiyah. Tadi ada suaranya Bu. Ya dari Mikot. Nah ini. Baik, itu ketika kita sudah tadi niat labbaik Allahumma umratan, Allahumma mahilli haitsu habastani. Dah, berarti larangan-larangan tadi kita jaga. Kita jaga, jangan kita langgar. Kemudian kita disunahkan untuk berbanyak zikir. Yang paling utama adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang paling utama. Boleh membaca zikir yang lain atau membaca Al-Qur'an.
Nanti biasanya pas naik bis ya, kalau nggak dari Abir Ali atau Bir Ali, itu kalau capek boleh istirahat. Ya, ada lafalnya labbaika. Itu talbiyah. Coba kita baca. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, ibu-ibu, bapak, baca ibu-ibu. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Bapak-bapak. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Atau bacanya ada yang ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Artinya aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku menjawab panggilanmu. Aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Ini terkandung di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan kesyirikan. La syarikalah. La syarikalah. Ini kita ke sana mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Maka Bapak Ibu semuanya, ini penting sekali. Jadi kita jangan sampai terjatuh pada kesyirikan malah ya. Nanti ketika lewat di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melewati kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan situ ada kuburan Abu Bakar, kemudian Umar. Di situ Bapak Ibu jangan minta ke penghuni kubur ya, mungkin melempar surat apa, ada yang gini lempar ya, nanti malah jatuh kesyirikan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ngelus-ngelus, tidak usah ya, kita cukup memberi assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika lewat doakan ya, kita memberikan sholawat, baca salat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah doa menghadap ke kuburan Nabi, nanti malah jadi terjatuh kepada kesyirikan. Kita dari awal labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika lak. Itu tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Paham nggih? Paham nggih? Nanti jenengan itu nanti akan berada di sebuah tempat yang mustajab, namanya Raudhah, yang terletak di antara mimbar dan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti silakan sol-solan ya, sol-solan, nggak apa-apa. Kita ingin mencari tempat yang mustajab, kemudian sholat di situ dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya Raudhah. Di mana? Di Masjid Nabawi. Itu bukan termasuk rukun bukan, tapi tambahan ya. Jadi kan alhamdulillah diajak insyaallah. Itu termasuk program safar berkah bersama. Ke situ juga ke Masjid Kuba. Nanti ketika ke Masjid Kuba, seseorang ketika dari rumahnya sudah wudu kemudian sholat di sana seperti pahala umroh. Itu juga tambahan, bukan rukun umroh. Paham nggih? Paham? Oke, lanjut. Nah, kita tadi sudah membaca talbiyah sampai di hotel.
sampai di hotel tadi, ya siap-siap kemudian menuju ke Masjidil Haram. Wah, hotelnya bagus itu. Itu Masjidil Haram. Nah, ini letak Ka'bah ini. Ini Hajar Aswad. Hajar Aswad berada di samping ini. Kemudian ini makam Ibrahim. Ini setelah saya dapat informasi, ini letaknya di tenggara ya, Hajar Aswad. Di tenggara. Kalau ini sebelah timur. Ya Bang, derajat? Iya, saya ikut aja pokoknya lah. Ya. Itu. Ini Hajar Aswad, timur tenggara. Ya, di tenggara. Nanti Hajar Aswad ini namanya rukun ya Yamani. Kemudian kita siap-siap untuk apa? Tawaf. Ya, setelah kita ihram, sudah niat, tinggal tawaf. Sebelumnya kita doa masuk ke masjid ini. Next. Ini Hajar Aswad ya. Ya, ini lampu hijau. Ya. Enggak, doa masuk masjid enggak ada ya? Apanya? Terus, ya sudah ya. Tadi itu gambaran di Masjid Haram. Masuk masjid doa. Doa masuk masjid. Bismillah, sama-sama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Di sini nomor berapa ya? 11 ya. Nomor 11 ya buku ini. Kalau yang sudah punya, Bismillah, sama-sama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Ini dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftahli, ya Allah bukakanlah untukku abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Ini doa ini yang paling ringkas. Juga bisa masuk ke Masjid Nabawi dan masjid yang lain. Ya. Coba sekarang baca bismillah wassalatu yang di buku tuh. Satu dua, bismillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Ibu-ibu, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Iya, Masya Allah. Sekarang bapak-bapak, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Bagus, Masya Allah. Itu doa apa? Masuk masjid. Termasuk nanti ya jenengan kan berkali-kali ke masjid. Kalau yang pertama mungkin sama pembimbing, keduanya nanti hari ini bebas. Wah, kan senang bebas. Saya mau ke sana sendiri, ke masjid sendiri, saya mau tahu sendiri. Saya mau sambil coba-coba ke atas ya, kayak Mbak Ika ya, naik ke atas ya, kayak apa sih? Ya nggak apa-apa. Nah, masuk masjidnya doa gitu, tetap doa masuk masjid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Bawa aja ini, gitu. Sana tawaf nanti. Masya Allah itu ya. Sudah. Melihat Ka'bah, ini pertama kali lihat Ka'bah, rasanya luar biasa, senang sekali kita bisa melihat Ka'bah. Maka disunahkan baca zikir Allahumma antas salam, sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana
bisalam. Kalau di buku itu nomor berapa? 12. Masya Allah, nomor 12 di buku. Ya, itu doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah Maha Sejahtera. Wa minkas salam, dan darimu kesejahteraan. Fahayyina Rabbana bisalam. Maka hidupkanlah kami, wahai Rabb kami, dalam kesejahteraan. Kita mohon biar hidup kita di atas kesejahteraan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, fahayyina Rabbana bisalam. Baca sendiri, 1, 2, 3. Iya, bagus. Sekali lagi, Allahumma antas salam. Ya, sambil melihat Ka'bahnya baca itu, oke? Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina Rabbana bisalam. Baik, lanjut. Sekarang persiapan untuk tawaf. Ya, langsung menuju ke bawah. Persiapan untuk tawaf. Nah, kalau mau tawaf, mulai kita buka. Ya, dibuka pundaknya, namanya ittiba. Ya, ini ibu-ibu tugasnya mengingatkan bapak. Ya, karena saya sendiri ya juga kadang lupa ya. Karena ngurusin orang kadang, saya sendiri itu belum ittiba. Oke, jazakallahu khairan ya, diingatkan. Itu. Jadi dibuka pundaknya. Nah, ittiba artinya membuka pundak yang kanan. Kemudian rongol berjalan cepat pada 3 putaran pertama. 3 putaran pertama, 1, 2, 3. Ini cepat, berjalan cepat. Ya. Apa yang dibaca di sini? Mulai dari Hajar Aswad. Doanya adalah nomor 13. Nomor 13. Bismillah, Allahu Akbar. Angkat tangannya, diarahkan ke Hajar. Bismillah, Allahu Akbar. Sama-sama. Bismillah, Allahu Akbar. Iya, itu mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian setelah tinggal kita zikir dan doa. Di situ doa yang khusus tadi Bismillah, Allahu Akbar. Setelah itu tinggal bebas dengan zikirnya, tidak ada kekhususan. Tapi justru yang bebas, yang mudah, contohnya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, itu doanya. Dan bagusnya itu sambil suaranya enggak harus keras ya. Bahkan sambil khusyuk, sambil menangis dan mohon kepada Allah SWT. Urusannya dengan dia, dengan Allah sendiri. Astagfirullah. Mengingat dosa-dosa yang lalu, kemudian kita astagfirullah, astagfirullah. Kita bisa berjumpa di sini ya. Kemudian kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngadu kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, makanya yang sunnahnya itu melirihkan doa, tidak bersuara keras sehingga mengganggu orang lain. Nyun sewu ya. Jadi jangan nyun sewu. Ketika ada teman-teman kita yang pada doanya keras mengganggu teman, ya jangan ikut-ikutan. Maksudnya jangan urusannya dengan mohon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau ada doa zikir yang pengen pakai zikir-zikir dari Rasulullah, baca aja. Bebas pokoknya. Bahkan baca nyong apale mung qul huwallah. Terus Al-Falaq, An-Nas, enggak masalah. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Putaran pertama pokoknya terus baca qul huwallahu. Baru gue kali apa yang hafal lagi? Falaq, terus An-Nas, terus Al-Lahab, terus boleh gitu. Sambil doa, kesempatan Mas untuk mohon kepada Allah SWT.
bebas. Jadi umroh itu ibadah yang mudah dan menyenangkan. Jangan dipersulit. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Allah Rasulullah mengatakan seperti itu, kita ikuti. Baik, berarti kita berusaha jangan mengganggu saudara kita. Kemudian khusus ketika antara rukun Yaman dan Hajar Aswad, ya rukun Yaman dan Hajar Aswad ini ada memang doa khusus, maka kita ikuti karena Rasulullah mengkhususkan, kita khususkan doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu-ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fiik. Bapak-bapak, barakallahu fiikum. Masya Allah, yaitu doa khusus kita khususkan. Yang ini terus saya gitu. Setiap ketemu rukun Yamani sama ini, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, paham nggih? Paham. Insyaallah mayoritas sudah hafal doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa sapu jaga astagfirullahaladzim, insyaallah sudah hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah, insyaallah hafal. Kemudian catatan ini apa? Rukun Yamani, Hajar Aswad maupun kain kiswah Ka'bah biasanya dilumuri dengan parfum. Saat ihram dilarang terkena parfum. Mohon untuk tidak memegangnya saat pelaksanaan ibadah umroh. Umrohnya boleh memegang pada kesempatan lain, misal saat tawaf sunnah. Paham nggih? Tidak usah pegang-pegang dulu ya. Nanti tapi ini nanti ketika apa? Jenengan pengen nyium Hajar Aswad setelah ini aja sendiri. Dan saya sarankan kalau pas lagi jamaah jangan coba-coba misahkan diri. Ini pengalaman ya, berapa lagi dipesan, pokoknya lagi jamaah jangan coba-coba misahkan diri. Saya mau megang apa namanya Maqam Ibrahim, itu nggak ada fadilah, nggak ada. Megang ini Maqam Ibrahim yo dicium-cium enggak ada ya. Malah jadi ketinggalan. Kalau mau nyium nanti Hajar Aswad. Itu aja kalau bisa. Kalau enggak ya sebisanya. Gitu. Kalau sedang rombongan Bapak Ibu semuanya, saya pesan kasihan pembimbingnya. Kasihan pembimbingnya, jaga bersama dan kasihan jenengan sendiri kalau ketinggalan kan nggih. Itu ikuti aja udah, ikuti bareng udah, sabar ya. Pegang ininya temannya biar enggak udah ikut ya, nggak usah temannya pada megang jangan ikut-ikutan, serius. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kemarin ada yang ini apa megang itu akhirnya itu dicari itu Ustadz Nur Hakim nyari tinggal ini yang lain. Itu saya pesan lah ya, kerjasamanya semuanya. Saya dari awal. Ya, nanti kalau bebas silakan. Nanti kan tenang aja Bapak Ibu semuanya. Ada hari bebas, ada hari bebas. Jadi jangan mau tawaf sunnah silakan. Mau malam, mau sore, mau siang, pas hari bebas silakan. Paham nggih? Kalau pas bareng jangan misahkan diri. Jangan juga baru nyusahin yang baru sekali. Ya mungkin kan belum begitu paham kan? Itu ikuti aja lah itu saat itu. Baik, lanjut ya. Bagaimana jika saat tawaf wudunya batal?
Langkah hati-hatinya adalah tetap berwudu dan mengulangi wudu jika batal saat melakukan tawaf selama tidak mengalami kesulitan. Langkah hati-hatinya adalah wudu. Jika sulit seperti kondisi yang penuh sesak saat tawaf, maka kita boleh ambil keringanan untuk terus melanjutkan tawaf kalau wudu batal. Terus kenapa? Coba lanjutannya. Next, oh enggak next ya. Ini kaitannya ini Bapak Ibu semuanya, kita harus lebih legowo ya. Ketika ini yang masalah ketika tawaf itu kan hadis yang menyatakan tawaf itu seperti sholat, itu ada yang mengatakan mauquf, hanya sampai sahabat, enggak sampai ke Rasulullah SAW. Maka ketika ambil lanjut itu insya Allah ada rujukannya. Hanya ketika nggak memungkinkan seorang untuk wudu, nggak mungkin kan, ya lanjut, kemudian dia sah insya Allah biidznillah. Seperti pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya insya Allah demikian. Karena hadisnya mauquf, bukan marfu. Kalau marfu sampai Rasulullah, kalau mauquf hanya di sahabat. Ya. Tapi ketika wudu saya katakan lebih baik. Atau mungkin dengan wudu yang satu mud yang sudah bisa sedikit ya nggak apa-apa ya. Baik, paham ya, paham ya, lanjut insyaallah sah. Lanjut kemudian menuju maqam Ibrahim. Sudah menuju maqam Ibrahim. Menuju maqam Ibrahim kalau sudah berapa kali putaran? 7 kali, sudah selesai. Kita menuju maqam Ibrahim. Kenapa ke maqam Ibrahim? Karena Rasulullah ke maqam Ibrahim. Ini maqam Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat berdirinya waktu itu. Sholat di dekat sini, di dekat maqam Ibrahim. Nah, sholat berapa? 2 rakaat. Tapi sebelumnya kita ke arah situ sambil baca. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sama-sama. Lagi wattakhidhu. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Mbok napa mau dereng niki? Dereng, ikuti saya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Yo. Musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Sama-sama. Ya, kalau hafalan biar kuat dan nggak lupa-lupa, itu katanya dibaca 60 kali. Wih, salah satu ulama Syekh Jibrin Hafizahullah itu bahkan hafalannya kan kuat, nggak akan lupa. Bismillah. Makanya dibaca. Coba sekarang bacanya jangan 7 kali. Wattahidu. Bismillah. Sudah? Saya udah 7 apa belum? Saya nggak ngitung anu loh.
Coba sudah 7 apa belum? Sudah, alhamdulillah ya. Kayak orang tua, nanti ngitung jaringan. Sudah 7 belum ya? Apa 6 ya? Ya, dihitung nanti, dihitung. Kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat di situ, ya. Sholat sunnah setelah tawaf. Kemudian kita di situ membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Niatnya dalam hati. Niatnya dalam hati sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf ya. Kemudian setelah itu menuju ke tempat air Zam-Zam. Ke tempat air Zam-Zam kita minum air Zam-Zam. Kita di situ mohon kepada Allah apakah keinginan kita biar dikabulkan di situ. Ya, karena Rasul mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung untuk apa dia berdoa. Minta kebaikan dunia akhirat kepada Allah SWT. Dan doa khususnya dari Rasulullah adalah Allahumma sama-sama. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Baca Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. 1, 7 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. 2. 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. 4. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. 5. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. 6. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Masya Allah, tuh suka nih. Sekarang minum dulu Bu, minum dulu, kasihan. Minum dulu. Oh sudah habis? Sama, punya saya juga ada habis. Alhamdulillah, berarti manfaat. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada pengurus safar berkah bersama. Boleh tambah Pak Ustaz Silakan. minumnya? Boleh? Boleh Ustaz? Tak saja silakan. Masya Allah. Boleh, silakan. Air mineral juga ada. Air mineral juga ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ika. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Sudah, setelah itu tinggal persiapan rukun berikutnya. Rukun berikutnya setelah tawaf tinggal sa'i apa? Sa'i. Tadi sa'i artinya apa? Menuju coba gitu sofa. Ya, kita akan sa'i itu lari-lari antara sofa dan marwah nanti. Sebelumnya kita menuju bukit sofa. Ketika di bukit sofa kita disunahkan membaca inna sofa sama-sama. Wal marwata min sya'airillah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Alhamdulillah, ini sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala. Inna Safa sama-sama. Wal Marwata
min syairillah. Inna safa wal marwata min syairillah. Inna safa wal marwata min syairillah. Ibu-ibu semuanya baca. 1, 2, 3. Ya, bagus bapak-bapak. Masya Allah, sama-sama bapak ibu. Ini 3 kali aja. Inna safa. 1, 2, 3. Sama-sama. 1. 2. 3. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Ini tujuannya diulang-ulang nanti biar lanyah. Jadi seperti bacaan ini kalau ditalaki akan lebih mudah, dituntun kemudian diulang-ulang. Kemudian bawahnya abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi, sama-sama. Abda'u bima bada Allahu bihi. Ya, aku memulai sebagaimana Allah Azza wa Jalla memulai. Dah dari Jawa, dah mulai jalan. Dikirnya bebas lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus jalan, ya. Tapi dikit dulu setelah tadi abda'u bima bada Allah bihi, kita dikit dulu ini. Ya, menaiki bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihat Ka'bah. Insya Allah bisa melihat kalau di Safa. Ya, kemudian dikir. Dikirnya adalah kalau di sini nomor berapa? 21. Ya. 21. Oh ya, 21. Silakan halaman 21 dibuka. Allahu Akbar, sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sambil diangkat tangannya kayak gini, menghadap ke kiblat. Ya. Kayak gini. Ya, sunnahnya gitu. Rapat kayak gini. Bukan kayak gini, tapi rapat. Jadi ke kiblat atau kayak gini juga boleh. Ada 2 bentuk. Menghadap ke kiblat, diangkat kedua tangannya, rapat sebagaimana tata cara berdoa. Allahu Akbar, sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjasa wa'dah wa nasara 'abdah wa hasamal ahsaba wahdah. Setelah itu dengan berdoa apa yang panjenengan sudah harapkan, ingin minta kepada Allah, di situ tuangkan. Kesempatan emas. Makanya disiapkan dari rumah. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa apapun, Allah semuanya paham. Siapkan. Nanti dikasih kesempatan sama pembimbingnya. Ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah, mudahkan urusan orang tuaku ya Allah, ini saudaraku. Gitu ya. Ketika setelah zikir, kemudian zikir lagi. Allahu Akbar. Coba kayak gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjasa wa'dah wa nasara 'abdah wa hasamal ahzaba wahdah.
Jenengan doa lagi. Doa kepada Allah, mohon kebaikan dunia akhirat. Dikit lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Anjasa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hasamal ahzaba wahdah. Setelah ini tinggal jalan. Setelah itu tinggal jalan. Jalan jangan dari zikir yang mudah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Dan yang lainnya. Sudah. Sekarang tinggal sampai ke lampu hijau. Nah, bacaan tersebut tadi diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dia kehendaki, yang kita kehendaki. Maka Bapak Ibu semuanya siapkan dari rumah untuk mohon kepada Allah SWT kebaikan dunia akhirat. Jangan lupa doakan keluarganya, ya keturunannya, biar beriman kepada Allah SWT seperti Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dia juga pada bisa nyusul ke sana kan nggih. Mungkin ada apa? Anaknya pengen, "Mak, doakan Mak." Siap. Ya, insyaallah ya, gitu. Doakan semuanya. Kalau apa? Temannya siapa? Minta doakan. Kemudian disunahkan pria berada di antara 2 pilar hijau. Ini ada pilar hijau. Kalau ibu biasa saja. Kalau laki-laki lari di sini. Pilar hijau. Nah, di sini ada sunnah doa khusus, kita ikuti doa khusus. Nomor 24. Lihat nomor 24. Rabbi fir warham, sama-sama. Innaka antal a'azzul akram. Rabbi fir warham. Anu keliwat. Pinter Masya Allah. Namanya siapa Pak? Namanya siapa? Pak Mahmud. Barakallahu fiik. Jenengan terpuji. Masya Allah namanya. Yang itu juga keliwat. Iya. Terima kasih. Masya Allah. Ini warham. Ini mimnya dipisah dengan i, ya. Warham. Iya. Masya Allah. Jazakumullah khairan Pak Mahmud. Rabbi fir warham innaka antal a'azzul akram. Itu kalau di ini bisa enggak? HP apa langsung di enter, bisa enggak? Oh enggak. Iya. Terima kasih. Rabbi fir warham. Sekarang lihat yang di 24. Rabbi fir warham, sama-sama. Innaka antal a'azzul akram. Innaka antal a'azzul akram. Rabbi fir warham. Innaka antal a'azzul akram. Ya, sambil lari-lari. Rabbi fir warham. Innaka antal a'azzul akram. Nah, nek sini ki. Rabbi fir warham. Innaka antal a'azzul akram. Baca 7 kali. Bapak-bapak dan ibu-ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Insya Allah udah ada bayangan. Minimal lisannya terbiasa nanti di rumah baca-baca, di rumah dibaca-baca, diulang-ulang ya. Di rumah diulang-ulang, dibaca-baca doa-doa yang sudah ini. Sudah?
nanti ketika di Marwah seperti di Sofa amalannya, zikir doa, zikir doa, zikir jalan. Jadi situ dari Sofa Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. 7 selesai, tinggal tahallul. Tahallul berarti itu sudah halal, yang tadinya haram jadi halal. Tahallul ditandai dengan 2 hal. Pertama gundul, yang kedua cukur pendek rata. Ya, cukur. Kalau perempuan atau wanita bisa dipotong rambutnya dengan 1 ruas. Ya. Yang paling utama adalah gundul. Gundul. Mungkin dalam hidupnya belum pernah gundul, sekarang saatnya menggunakan kesempatan emas ya. Didoakan 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ya, didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi gundul. Kalau saya gundul langsung, selesai gundul dah bebas ya. Tinggal mau tawaf sunnah pakai baju boleh, pakai sarung boleh, pakai peci boleh, tinggal tawaf sunnah. Paham nggih? Paham? Ya. Jadi seperti itu inti daripada manasik. Jadi dari awal dari ihram sampai tahallul selesailah manasik umroh. Dan satu safar yang sebaiknya dan seharusnya adalah 1 umroh. Jadi sudah setelah itu gundul. Kalau sunnahnya memperbanyak tawaf nanti. Bapak Ibu, kalau ada hari bebas atau siapa yang mau tawaf silahkan tawaf, itu bebas biasanya. Terima kasih. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan atau apa? Sudah cukup ya Bu Ika? Apa? Oh tahallul ya. Oh tahallul ya. Itu gambarnya Pak, tahallul dengan mencukur gundul lebih afdol. Ya, sangat cepat banget cuy. Berapa? 10 real. 10 real. Murah kan? Murah. Iya, 40.000. 10 real berarti 40.000. Kalau sereal 4.000. Murah lah. Ya. Murah di Indonesia. Kalau mau cukur di Indonesia, jenengan berarti masih belum halal-halal terus. Ya, kalau mau cukur di Indonesia. Sudah. Pak, tanya Pak. Oke. Itu kalau misalnya cukurnya itu bisa kita bawa cukur sendiri boleh enggak? Itu yang pertama. Kedua, misalnya saya kan dengan anak saya, misalnya supaya tidak bayar, anak saya suruh cukur saya biar enggak. Tapi ini sudah cukur. Baik, ya. Terkait dengan pertanyaan Bapak bagus, ya. Ketika cukur atau tahallul itu tidak ada syarat yang mencukur harus sudah tahallul. Pertama harus pahami. Makanya tukang cukur ini nggak apa-apa. Kemudian ketika dicukur sama temannya sendiri, bawa unduk sendiri, bukan sekedar digunting ya, bukan sekedar diunduk, pakai rata semuanya. Masya Allah malah bagus, dapat pahala, gratis kan? Asal bawa unduk sendiri dari rumah. Oh, kalau saya dulu di waktu di Jakarta tukang cukur teman-teman mahasiswa, saya cukuri ya. Ya itu, saya cukur pakai unduk, saya beli mesinnya, ya sambil jual pulsa lah, pokoknya itu. Nggak apa-apa, boleh. Cukur sendiri. Iya. Pakai silet itu kan ada silet yang enak gitu. Ya gunduli nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh sekali. Keluar masjid, kemudian di situ ada tempat sampah nanti juga dicukur. Tapi kalau tukang cukur malah sudah aman. Kalau biasa tukang nyukur, kalau saya nyukur bayi ya biasa, karena gunduli bayi ya kan sunahnya bukan dipetet, tapi digundul. Wayuh laku itu artinya digundul. Dalam hadis wayuh laku yauma sabi, dan digundul pada hari ketujuhnya. Baru ditimbang. Kalau ditimbang sesuai dengan kalau dapat 1 gram berarti diinfakkan emas 1 gram. Itu yang bagus.
Bagus itu. Jadi boleh, malah bagus kalau bisa bawa sendiri. Jadi nggak harus nyari tukang cukur di mana itu. Kalau bisa bawa, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu gunting sendiri. Kalau di hotel juga nggak apa-apa. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama, wa iya. Terus tanya lagi Pak. Boleh. Itu kalau tawaf di sana itu kan ada yang sering itu loh, satu rombongan itu membaca doanya itu keras-keras kali. Yang maaf itu kadang-kadang kan mengganggu kita. Itu yang satu yang kita bertanyakan gimana sikap kita yang paling baik. Kemudian itu bagaimana hukumnya itu orang yang bawa membaca doa itu keras-keras dan itu kan satu rombongan beliau keras-keras bacanya itu gimana? Baik, terima kasih pertanyaan. Tadi disampaikan tadi di penjelasan bahwasanya yang disyariatkan adalah harusnya malah berdoa dengan cara dilirihkan. Kalau kita ngikut petunjuk ya, petunjuk kalau kita kembali kepada tadi dari awal kita berusaha mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita ingin lebih mendekati diterima oleh Allah SWT, tentunya kita mengikuti petunjuk Nabi suruh ya nggak usah keras-keras gitu. Makanya sikap kita adalah doa dengan tenang, khusus sesuai dengan kemampuan kita. Kembali lagi, sesuai dengan kemampuan kita. Yang jenengan hafal, yang jenengan bisa, yang jenengan kuasai doanya baca. Paham nggih? Ada orang ya biarin aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Terus kayak gitu. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Yang jenengan hafal. Jadi kembali kepada sikap kita ya biarlah masing-masing akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanyakan tentang diri kita, tidak akan ditanyakan tentang orang lain. Gitu ya Pak ya. Terima kasih, barakallahu fiik. Monggo. Assalamualaikum. Urusan dari memakai ihram itu mulai dari mana? Ya. Akhir kewajiban. Ya, baik. Untuk memakai ihram itu mulai ketika kita mau niat tadi, ihram. Maunya pakai pakaian ihramnya ketika kita mau mulai ihram di tempat mikotnya, di bid'ah atau di pesawat. Ya, ini dipakai dilepas kalau sudah tahalul. Kalau belum tahalul tidak boleh. Cara makanya gini, lihat. Lihat aja sebentar. Nih, lihat. Ini posisinya mau ihram. Ya. Kita taruh aja, saya udah mandi ya. Kita sudah mandi ya. Sudah mandi bersih seperti orang junub, mandi tinggal pakai. Tuh, pakai biasa. Bismillah, lihat. Ya. Kemudian ke sini. Ini tarik ke belakang. Terus. Ya. Nah. Kenceng kan? Ini anggap aja saya nggak pakai baju. Pokoknya saya bersih, nggak pakai peci, nggak boleh pakai kayak gini kan? Nggak boleh pakai, semuanya nggak pakai baju. Nah ini tinggal ini. Nah ini lihat, ini ukuran setengah tangan, dimasukkan ke sini badan. Nah, sini pengaruman kenceng, udah kayak gini. Nah berarti kita sudah kayak gini. Kita mulai niat. Labbaik Allahumma umratan. Sama-sama coba. Sudah ucapan seperti itu. Terus Allahumma sama-sama. Mahilli haitsu habastani. Sudah, kita sudah taruh kayak orang Allahu Akbar, kayak orang sholat. Sudah takbir. Sudah, nggak boleh.
Kok mikir dolan ya? Nggak boleh sudah. Larangan-larangan ketika lagi sholat kan boleh bicara ya. Ketika kita lagi ihram, lagi umroh, ada larangan tadi, jangan dilakukan. Sudah. Termasuk ini, nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai baju, ya, nggak boleh pakai yang dilarang tadi. Sudah. Sampai kapan? Sampai tahalul. Sampai Kalau belum tahalul, belum boleh. Pakai baju belum boleh. Pakai peci belum boleh. Kalau sudah tahalul gundul, baru selesai. Paham nggih? Jadi dari pertanyaan tadi, dari kapan mulainya? Dari mulai tadi niat, ya sudah pakai ihram, kemudian sampai tahalul. Saya kira mudah dipahami nggih? Paham nggih? Paham, alhamdulillah. Cara makainya sudah kayak tadi. Tanya, Nggih? itu pakai ihram sampai tahalul itu sampai berapa hari gitu? Sebentar. Iya. Kita kepada ada berapa hari di sana ya? Itu sekitar ya, nggak sampai, Iya. nggak sampai berhari-hari ya? Enggak sampai berhari. Jadi untuk pelaksanaan umrohnya paling berapa jam? Ya. Paling berapa jam? Enggak sampai seharian kayaknya. Perjalanannya ya. Kalau dari Bir Ali ke Mekah 5 jam. Nanti pelaksanaan umrohnya kurang lebih 2 jam. Sudah, setelah itu selesai. Asal jenengan tahalul. Kalau enggak tahalul sampai kapan ya enggak akan selesai. Gitu ya. Lanjutan tahalul udah selesai. Jadi sebentar, enggak lama. Jadi jangan pikir nanti kan 9 hari di sana ya, suruh pakai gini terus, enggak. Tenang aja. Kalau sudah tahalul, kalau umroh hari pertama berarti selanjutnya sudah bebas. Ya. Pokoknya kalau sudah selesai berarti sudah bebas. Pakai ihram kan nggak boleh pakai tapi kalau pakai ihram atau jam Kalau jam yang ini lebih baik ditinggalkan. Kalau yang ada jahitannya. Tapi yang menggantung sih kayak tas nggak apa-apa insya Allah bang. Boleh. Iya, tas digantung. Yang sifatnya gantung loh. Yang sifatnya menggantung kayak tas. Ya, tas tidak mengapa untuk dibawa. Kalau pakai sabuk yang ini kita sediakan biasanya tidak ada jahitannya. Sabuk yang kita sediakan biasanya tidak ada jahitannya insya Allah. Kalau bawa tas insya Allah nggak apa-apa. Tapi juga hati-hati, sana juga rawan copet. Betul saya katakan karena saya biar ini ya Pak Derajat ya, rawan copet walaupun pakai tas bawa ini. Kita hati-hati. Jangan dikira di Mekah Madinah nggak ada copet ya. Wong yang PKP ya. Hati-hati. Pakai jam tangan nggak apa-apa ya. Kacamata nggak apa-apa. Saya kira sudah cukup. Ya, nanti ada penjelasan lainnya dari Ibu Ani dan dari saya mungkin cukup sekian kalau tidak ada pertanyaan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah umroh, amin ya rabbal alamin, dan kita semuanya diberi kesehatan lahir batin, juga keluarga kita diberi kesehatan lahir batin, dan Allah mudahkan rezeki kita semuanya, Allah panjangkan umur kita semuanya, dan Allah semuanya mudahkan segala urusan kita. Ya rabbal alamin, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.